Ada sebuah video yang beredar di medsos oleh salah seorang polemikus Muslims yang begitu gencar menyerang iman Kristen atau menyerang Alkitab. Dan video ini sudah tersebar di mana-mana. Coba saudara lihat berikut ini ya. Nah sekarang gini, contohlah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Ya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan melihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, kita mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dosanya? Nah, sekitar 1 tahun yang lalu, Asasi itu sudah membahas tentang hal ini sebetulnya. Waktu itu Don Ditan memberikan pertanyaan kepada seorang wanita. Dan sekarang dia memberikan pertanyaan serupa kepada wanita yang lain. Atau mungkin orang yang sama saya kira ya. Karena kok mirip kelihatannya mukanya. Kalau tidak salah. Lihat ya. Sebetulnya ini adalah pertanyaan yang tidak perlu mendapatkan jawaban. Maksudnya kita tidak harus mengikuti salah satu opsi yang diberikan oleh Don Ditan. Karena dia sedang menanyakan sesuatu yang sudah terjadi. Apakah kita bisa menarik Yesus kembali untuk hadir pada abad 21 ini, menyalibkan dia kembali, lalu memberikan respons, memberikan sebuah tindakan tertentu terhadap kehadiran Yesus pada masa kini? Kan tidak bisa. Penyaliban adalah peristiwa yang sudah terjadi 2000-an tahun yang lampau, yang tidak bisa diulangi kembali pada masa sekarang. Apakah Don Ditan bisa mengubahnya? Tidak bisa. Jadi untuk apa menanyakan sesuatu yang sudah terjadi? Nah itu sama saja dengan mengatakan bagaimana seandainya jika Don Ditan ada pada masa pemerintahan Nazi yang konon membunuh jutaan orang Yahudi itu. Mau bantu orang Yahudi atau bantu pihak Nazi? Atau pertanyaannya seperti ini, apa yang kamu lakukan seandainya ada di sampingnya Saddam Hussein, mantan presiden Irak yang telah dieksekusi itu? Mau halangi pihak eksekutor atau mau membantu mereka? Atau kalau mau lebih jauh lagi, apa yang akan dilakukan Don Ditan misalnya ketika dia diberi kesempatan, misalnya ya seandainya untuk ada pada saat si ular menggoda manusia pertama untuk makan buah terlarang di taman itu. Don Ditan mau bantu ular itu atau menahan manusia supaya tidak makan buah yang dilarang itu sehingga manusia tidak jatuh dalam dosa dan karenanya Yesus tidak perlu untuk mati di salib. Bisa tidak seperti itu? Ini pertanyaan model apa coba? Sangat bodoh sekali. Apakah Don Ditan yang ada di tahun 2023 ini bisa berbuat sesuatu pada saat Saddam Hussein akan dieksekusi pada waktu itu? Apakah Don Ditan bisa melawan si ular yang menggoda manusia pertama supaya tidak memakan buah yang dilarang oleh Tuhan? Kan tidak bisa. Sekali lagi itu peristiwa yang sudah lewat, tidak bisa diulang kembali. Lalu buat apa mempertanyakan hal tersebut? Kok kamu nanya? Itu pertanyaan yang tidak ada gunanya sama sekali karena tidak bisa mengubah apapun terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Maka itu sebuah analogi sesat pikir. Pertanyaan dari seorang yang suka menghayal, berhalusinasi. Jadi saya kira kita tidak perlu menjawab pertanyaan bodoh seperti itu dengan memilih salah satu opsi dari 3 pilihan yang diajukan Don Ditan tersebut, kalau kita tidak mau ikut bodoh seperti Don Ditan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar pelajaran ya, tambahan untuk Don Ditan atau teman-teman Kristen. Saudara perlu tahu bahwa penyaliban Yesus Kristus itu sudah ditetapkan sejak semula. Itu sudah ada dalam rencana Allah, di dalam planningnya Allah. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 23. Jadi tidak ada yang bisa mengubah ketetapan itu. Tidak ada satu kuasa pun di bumi maupun di surga atau dimanapun itu yang bisa menahan kematian Yesus di atas kayu salib. Tidak ada. Kamu mau kerahkan pasukan elit, misalnya Kopassus yang ada di Indonesia, atau pasukan elit di negara manapun, dikumpulkan semua seluruh dunia itu untuk membatalkan rencana penyaliban Yesus. Engkau tidak sanggup melawan ketetapan Allah itu. Karena itu sudah
ada sekali lagi di dalam rencananya Allah sejak kekekalan lampau. Maka kalau kamu mau berandai-andai, itu adalah tindakan dari orang yang kurang kerjaan. Dan itulah Donditan. Yang ketiga, pertanyaan yang lebih masuk akal adalah seperti ini ya. Bagaimana respons orang-orang pada masa itu ketika Yesus disalib? Pada waktu itu di 2000-an tahun lampau. Itu yang lebih penting. Atau ketika dia akan ditangkap oleh serdadu Romawi misalnya, bagaimana tanggapan para murid pada saat itu? Pertanyaan seperti itu lebih tepat karena ini bicara tentang sejarah masa lampau yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita di masa kini. Misalnya, para murid memang kalau kita baca di Alkitab umumnya pada lari semua itu ketika Yesus ditangkap kemudian disalib itu. Dan hanya Yohanes dan beberapa perempuan yang ada di dekat Yesus. Tetapi apa masalah jika para murid itu tidak bersama Yesus pada saat disalib? Para murid kan manusia biasa juga, yang bisa takut, bisa gentar untuk menghadapi tentara Romawi itu. Wajar itu. Dan itu memang kelemahan mereka. Tapi mereka tidak tinggal tetap pada keadaan seperti itu. Para murid pasca kebangkitan Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Thomas berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Mereka percaya Yesus adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Dan mereka membuktikan imannya itu dengan berkorban. Sejarah mencatat ya, Petrus misalnya, salah seorang murid Yesus itu disalib terbalik. Dia mati demi Tuhannya. Andreas juga mati disalib dengan salib yang berbentuk X. Yohanes juga dicatat digoreng ya, lalu kemudian dibuang di pulau Patmos dan sebagainya. Mereka semua membuktikan iman mereka dengan mati bagi Yesus, walaupun memang banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak bersama Yesus saat penyaliban. Tapi dengan iman itulah para murid diselamatkan. Iman seperti inilah yang perlu kita teladani. Di sini kita bisa menarik manfaat dari peristiwa lampau yang memang benar-benar terjadi dan tidak sekedar memberikan pertanyaan atau percakapan imajinatif yang tidak bisa diaplikasikan dalam konteks masa kini seperti yang disampaikan oleh Donditan tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan pertanyaan Donditan, Alkitab mencatat seperti ini. Misalnya, salah satu teks menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Para murid dan semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti diselamatkan dan tidak binasa. Itu jaminan dari kitab suci, jaminan dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana dengan Pak Donditan? Adakah jaminan keselamatan di dalam ajaran Anda? Data kitab suci mencatat ya, manusia tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencapai surga. Tidak ada kemampuan sama sekali di pihak manusia. Amal saleh yang diklaim bisa membuat seseorang mendekat pada Tuhan, berbuat baik, rajin ibadah, rajin memberikan persembahan dan sebagainya, itu tidak bisa membawa ke surga. Tidak bisa. Mengapa? Karena surga itu wilayahnya orang suci dan tidak ada manusia yang bisa sempurna 100%. Itu faktanya, sehingga karena ketidaksempurnaan manusia itu, ya dia tidak bisa masuk ke dalam surga yang suci itu, di mana ada Allah yang kudus di sana. Kita tidak bisa menghampiri Allah yang kudus dengan keberadaan kita yang berdosa ini. Tidak bisa. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna 100%. Sehingga karena ketidakmampuan manusia itulah, maka Allah di dalam Yesus Kristus harus turun, berinisiatif untuk turun mencari manusia. Jadi bukan manusia yang mencari Allah seperti agama-agama non-Kristen, tapi Allah yang mencari manusia dengan mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Dengan beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara beroleh keselamatan abadi. Pertanyaan pentingnya adalah, sudahkah Pak Donditan percaya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan ini berbeda dan tidak sama dengan pertanyaan yang Anda yang tidak perlu dijawab itu. Ini pertanyaan serius yang membutuhkan jawaban,
yang harus dijawab. Sudahkah Pak Donditan dan semua orang-orang yang menonton video ini beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu? Silakan saudara jawab itu, karena jawaban Anda akan menentukan nasib akhir Anda di dalam kekekalan nanti.